Seorang perempuan sedang memotong sayuran. Dia menggunakan pisau dengan cekatan. Tekniknya bagus. Sayuran atau mie, tidak bisa ditebak apa yang ia buat. Dia seorang koki. Koki laki-laki. Saya ceritakan awal dari kisah ini. Dia seorang koki yang memasak untuk orang kelas atas di tempat mewah. Salah satu dari menunya memiliki kail untuk kabur dari polisi. Ia mencoba lompat dari balkon, tetapi dia malah jatuh ke dalam kolam. Ketika bangun, ia sudah berada di zaman yang berbeda dan berubah menjadi perempuan. Nama perempuan ini Kim So-young. Dia akan menikahi Raja Choljong, Lee Won-bum. Sementara sebut saja dia So-young. Pelayannya memberitahu So-young bahwa dia tenggelam di danau tadi malam, dan dia baru saja sadar. So-young mengira danau adalah portal waktu. Jadi dia pergi ke danau, mencoba menceburkan diri. Tetapi danaunya menjadi kering karena permintaan Ibu Suri. Danau dikuras. So-young meminta mereka mengisi air danau lagi, tetapi tak ada yang berani menurutinya. So-young orang yang buruk. Dia mencoba air yang lain. Tetapi tidak berhasil. So-young harus menunggu waktu yang tepat. Tetapi besok adalah hari pernikahannya. Dia memberitahu raja, "Aku sebenarnya laki-laki." Won-bum berpikir So-young sakit. Dia meminta tabib istana memeriksa So-young. So-young tidak puas dengan ini, tetapi ia tetap menghadiri upacara pernikahan. Keesokan harinya, dalam perjalanannya ke istana permaisuri, So-young bertemu saingannya Hua Jin. Jiwa laki-lakinya keluar. Dia lupa kalau saat ini ia perempuan. Dia mendekati Hua Jin. 공이 복잡해 길을 잃으신 건 아닌지 처음 뵙네요. 그쪽 사람이? Tetapi Hua Jin tidak menghiraukannya, karena dikabarkan bahwa Hua Jin yang mendorong So-young ke danau. So-young tidak peduli jika dia tidak bisa kembali. Dia harus menemukan sesuatu yang membuatnya senang. Ia pun memakai pakaian pria dan akan berjalan keluar. Nyonya, dia di sini. Bisakah kamu percaya itu? Seorang ratu pergi dari istana untuk menemui wanita. So-young sepertinya mabuk dan pergi ke kamar yang salah. Won-bum ada di kamar itu. Ternyata Won-bum hanya seorang lelaki biasa. Dia sangat menuruti perkataan ibunya. Malam hari ia berencana keluar bersama rekannya, membantu orang. Dia yakin So-young mengetahui rencananya. Maka ia ingin membunuh So-young. Tetapi So-young mengira ia pencuri. Untung sepupunya menyelamatkan So-young. Dan So-young kembali ke istana dengan aman. Terlalu banyak kejadian membuat So-young sadar pemilik tubuh ini punya banyak musuh. Jika ia tidak kembali ke masa kini, ia bisa terbunuh kapan saja. Tetapi jika ia ingin kembali, dia harus meyakinkan Ibu Suri. Tetapi Ibu Suri tidak mendengarkannya. Dia membuat So-young belajar etika. Ini bukan hal yang benar. Orang berkata, jika kamu ingin mencuri hati seseorang, kamu harus mencuri perutnya dahulu. So-young percaya diri akan kemampuan memasaknya. Jadi dia memutuskan untuk memasakkan Ibu Suri. Koki menggulung dan memotong adonan dengan 2 pisau sekaligus. Ini mangkuk keempat buatannya. Karena So-young ingin makan mie instan. Mangkuk pertama, koki istana sangat percaya diri. Tetapi So-young tidak puas. Kedua kalinya, koki membuat mie seafood mewah. Ketiga kali, dia sedih. Dia membuat adonan dengan marah. So-young memuntahkannya setelah 1 gigitan. Keempat kalinya, ia menggunakan 2 pisau. Sekarang rasanya baru benar. Tetapi ini tidak pedas. So-young ingin mie pedas. Itu terlalu pedas, membuat koki marah. Kalau begitu, jadi So-young yang aslinya koki memutuskan untuk memasak. Langkah pertama, taruh minyak di wajan. Gunakan pisau memotong adonan. Semua orang kagum melihatnya. Setelah memotong bahan-bahan, So-young mengikat mie dengan sumpit dan menggorengnya. Menaruh bumbu di pemanas, kemudian mengeringkan bumbu. Aksi So-young seakan menamparkan wajah koki. Itu hanya sandiwara. Pasti tidak enak. Satu mangkuk mie pedas Korea sudah jadi. Sempurna.
Koki lama istana tidak percaya ini. Jadi, pertandingan untuk menentukan kepala koki, mencincang dan memotong. Soyoung menyelesaikannya dengan cepat. Masakan pun jadi. Kemudian tiba penilaian. Para pelayan sudah mencicipinya. Dan itu enak. Tanpa ragu, koki lama istana pun kalah. Soyoung melakukan ini semua supaya dia bisa membuat makanan untuk mengesankan Ibu Suri. Saat itu, Ibu Suri kehilangan selera makan. Jadi hanya dengan memasak makanan enak, Soyoung bisa membujuk Ibu Suri, membuatnya mengiyakan permintaan Soyoung, mengisi air lagi ke danau, supaya dia bisa berenang kembali ke masa sekarang. Akankah dia berhasil? Drama Korea Mer Queen ini merupakan remake dari film Cina berjudul Go Princess Go. Jika kalian tertarik, silakan menonton dramanya.